Soal pertama, padatan NaCl sebanyak 2 mol diletakkan di atas gelas arloji. Berapa jumlah partikel NaCl tersebut? Oke, baik. Di sini kita diminta untuk mencari jumlah partikel atau simbolnya N. N sendiri rumusnya adalah mol dikali Na, di mana Na-nya ini adalah bilangan Avogadro. Nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Baik, karena di sini kita sudah tahu jumlah molnya adalah 2, maka N-nya bisa kita masukkan, N kecil maksudnya ya, bisa dimasukkan 2, Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 23, hasilnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Atau kalau kita ubah angka depannya, komanya kita majukan 1,204 dikali 10 pangkat 24. Jawabannya adalah E. Next. 1 tetes air mengandung sekitar 3,01 kali 10 pangkat 21. Berapa mol air dalam setetes air tersebut? Di sini diketahuinya adalah jumlah partikelnya. So, kita tahu N-nya adalah 3,01 kali 10 pangkat 21. Kemudian diminta mencari molnya berapa. Sama rumusnya seperti nomor sebelumnya, bahwa N besar atau jumlah partikel itu sama aja N kecil dikali Na, bilangan Avogadro. Nah, kalau kita diminta mencari N, tinggal seperti ini. Berarti N kecil, mol, sama dengan N besar jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Langsung saja, N besarnya kita sudah tahu 3,01 dikali 10 pangkat 21. Kemudian Na-nya bilangan Avogadro kita juga udah tahu ya, 6,02 kali 10 pangkat 23. Baik, ini kita coret 21, ini 23, ini sisa 2 berarti. Kemudian ini 1, ini 2, atau 1/2. Nah, 1/2 itu kan sama aja 0,5. Jadi 0,5 dikali, ini pangkat 2-nya di bawah, berarti 10 pangkat minus 2 jadinya. Atau kita bisa tuliskan 5 kali 10 pangkat minus 3, 0,005 mol. Jawabannya adalah B. Next, ada berapa mol atom C dan H dalam 1 mol C6H12O? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman harus tahu dulu arti dari angka yang ada di dalam rumus kimia. Ini artinya 1 mol molekul C6H12O6 itu mengandung C, H, O, C, angkanya 6, berarti ada C 6 mol, H angkanya 12, berarti ada 12 mol, kemudian O angkanya 6, jadi 6 mol. Ini ya, ini artinya. So, jadi kalau misalnya kita buat tabel C6H12O6, ini C-nya, ini H-nya, ini O-nya gitu ya. Kalau C6H12O6-nya itu 1 mol, maka C-nya adalah 6 mol, H-nya sebanyak 12 mol, O-nya adalah 6 mol. Ini artinya sesuai dengan angka yang ada di samping masing-masing atom. Tapi kalau C6H12O6-nya itu sejumlah 2 mol, maka C-nya otomatis jadi 2 kali lipatnya juga, 12 mol. Yang ini 24 mol, O-nya 12 mol. Sama halnya kalau misalnya di sini ada 10 mol, berarti C-nya adalah 6 kali lipatnya, 60 mol. H-nya 12 kali lipatnya, berarti 120 mol. O-nya berarti 60 mol, dan seterusnya. Jadi kita balik ke soal, berapa mol atom C dan H yang ditanya C dan H dalam 1 mol C6H12O6. Oke, kita sudah mengidentifikasi tadi ya, kalau 1 mol C-nya ada 6, H-nya ada 12, jadi jawabnya 6 mol C dan 12 mol H. Next, ada berapa mol atom Al dalam 1,5 mol padatan Al2SO4 3 kali? Oke, ini prinsipnya sama dengan nomor sebelumnya. Al2SO3 3 kali, ini bisa kita tuliskan sebagai Al2, S-nya jadi S3, O-nya jadi O 3 kali 3,
9. Nih ya, ini sama aja, kita bisa buat tabel Al2S3O9, ada Al, ada S, ada O. Prinsipnya sama ya. Jika Al2S3O9 ini adalah 1 mol, maka Al-nya sesuai dengan angkanya, berarti 2 mol. S-nya pun juga 3 mol, O-nya berarti 9 mol. Nah, kalau ini dikalikan 2, misalnya ada Al2S3O9 nya 2 mol, maka Al-nya akan jadi 4 mol, S-nya akan jadi 6 mol, O-nya akan jadi 18 mol. Nah, sekarang yang ditanya adalah jika mol Al2SO4 3 kalinya adalah SO4 ya ini ya. Ini SO4 ternyata. Saya salah menuliskan. Revisi dikit ya. Sekarang yang diketahui adalah 1,5 mol Al2SO4 3 kali. Berarti molekulnya ini ada 1,5 mol. Yang ditanya adalah berapa mol atom Al di sini. Nah, gitu ya. Kita sudah bisa pakai perbandingan ya. 1,5 bandingkan dengan 1, X bandingkan dengan 2. Jadi kita akan punya 1,5 per 1 akan sama dengan X per 2. Kita kali silang, maka X nya kita dapat 3. So, mol Al dalam 1,5 mol Al2 SO4 3 kali adalah 3 mol. Jawabannya adalah B. Next. Dari hasil analisis kandungan atom Al pada sampel Al2SO3 3 kali adalah 0,5 mol. Ini kandungan Al-nya ya. Berapa mol atom O dalam sampel tersebut? Baik. Yang diketahui rumus kimianya Al2SO3 3 kali, atau kita bisa tuliskan sebagai Al2S3O9. Molnya Al adalah 0,5. Yang ditanya adalah molnya O. Oke, prinsipnya sama kayak tadi ya. Kalau misalnya kita ada Al2SO3 3 kali, ini ada Al, ini ada S, ini ada U. Apabila Al2SO3 3 kalinya adalah 1, maka Al-nya sesuai dengan angkanya. Di sini ada 2. S-nya akan ada 1 kali 3, 3. O-nya akan ada 9. Jadi kalau dari sini sebenarnya kita bisa nih menentukan perbandingannya, bahwa perbandingan Al dengan O itu adalah 2:9. Nah, sekarang yang diketahui adalah Al-nya 0,5. O-nya berapa gitu kan? Misalkan X. Ini kita bisa pakai perbandingannya. 0,5 per 2 sama dengan X per 9. Kita kali silang sehingga X nya adalah 4,5 per 2, jadi X nya adalah 4,5 per 2 itu sama aja 2,25 mol. So, mol O nya adalah 2,25 mol karena Al nya 0,5 ya. Oke, jawabannya adalah C. Next. Berapa perbandingan mol atom C dan H dalam C6H12O6? Oke, baik. Ketika kita punya suatu rumusnya C6H12O6, itu kita bisa tuliskan bahwa mol C banding mol H banding mol O itu sama dengan angka yang ada di samping masing-masing atom. Jadi mol C 6 banding mol H 12 banding mol O 6. Ini bisa kita sederhanakan 1 banding 2 banding 1. Sekarang yang ditanya adalah mol C dan mol H. Berarti NC banding NH. Ya sama aja. 6 banding 12 atau 1 banding 2. Jawabannya adalah B. Next. NaCl memiliki massa molar 58,5 per mol NaCl sebanyak 5,85 gram. Baik.
Sini kita diketahui adalah molnya, molnya yang ditanya, masanya 5,85 gram, mR-nya adalah 58,5. Yang ditanya N-nya. Oke, rumus dasar yang bisa kita pakai adalah bahwasanya W atau massa, weight, sama dengan mol dikali mR, sehingga kalau mencari mol berarti W per mR gitu ya. Oke, langsung aja kita masukkan yang diketahui. W nya adalah 5,85 gram per mR nya 58,5 dari sini. Jadi kita dapat nilainya adalah 0,1 mol. Jadi mol NaCl nya adalah 0,1. Jawabannya adalah C. Next, tentukan massa molar atau mR dari H2SO4. Baik, untuk menentukan mR itu kan artinya adalah massa molekul ya, atau massa molekul relatif atau berat molekul, banyak istilahnya. Massa molekul dalam gram per mol. Nah, untuk menentukan mR dari suatu senyawa, maka kita harus tahu dulu atom-atom dari penyusun senyawa tersebut. Dalam hal ini H2SO4 berarti atom-atom penyusunnya adalah ada 2H, ada 1S, ada 4O. Selanjutnya kita harus tahu nih massa atom dari atom-atom penyusun. Ini kita bisa lihat di tabel periodik bahwa ARH itu 1, ARS itu 32, ARO itu adalah 16. So, kita bisa menghitung mR H2SO4 itu akan sama dengan 2 dikali AR-nya H ditambah 1 dikali AR-nya S ditambah 4 dikali AR-nya O. Tinggal kita masukkan 2 kali 1 tambah 1 kali 32 tambah 4 kali 16. 2 tambah 32 tambah 64, hasilnya adalah 98 gram per mol. Jawabannya 98 D. Next, berapa massa 0,5 mol H2SO4? Sini diketahui molnya adalah 0,5, mR-nya kita nggak tahu, bisa kita hitung dulu nanti ya. Tapi kita ditanyanya adalah W. Rumus dasar yang kita pakai, W itu sama dengan mol dikali mR. So, untuk menentukan W atau massa, kita harus tahu dulu mR-nya nih. Berapa mR H2SO4? Sama seperti yang tadi, kalau kita mencari mR H2SO4, maka cara menghitungnya adalah sesuai dengan jumlah atom-atom penyusunnya. Hanya ada 2, berarti 2 kali AR-nya H ditambah 1 kali AR-nya S tambah 4 kali AR-nya O. Nah, kalau double periodik kita nanti bisa ngecek ya. Kalian bisa cek sendiri, ini kebetulan saya sudah hafal begitu ya. AR-nya H itu 1, AR-nya S itu 32, AR-nya O itu adalah 16. Tapi nggak perlu dihafalkan. Biasanya boleh aja sih buka tabel periodik. Lanjut, 2 kali ARH 1 tambah 1 kali ARS 32 tambah 4 kali ARO 16. 2 tambah 32 tambah 64, hasilnya 98. Oke, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus ini. W sama dengan N dikali mR. N-nya kita ada di sini 0,5. 0,5 dikali 98, hasilnya adalah 49 gram. Jawabannya adalah B. Next, berapa massa CONH2 2 kali sebanyak 1,5 mol? Oke, sekarang kita diminta untuk mencari massa CONH2 2 kali. Kita tulis dulu yang diketahui. Rumusnya CONH2 2 kali, molnya adalah 1,5 mol. mR-nya kita nggak tahu. Yang ditanya adalah massa. Sama rumusnya, rumus dasarnya sama. Kalau kita mau cari W itu sama aja mol dikali mR. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu mR-nya berapa ya. mR CONH2 2 kali. Kita bisa cari dengan prinsip yang sama dengan soal sebelumnya. mR CO
NH2 2 kali, ini sama aja 1 kali AR nya C ditambah O nya juga 1 kali AR nya O ditambah N nya ini ada 1 kali 2 berarti 2 ya, 2 kali AR nya N ditambah H nya ini ada 2 kali 2 4 berarti 4 kali AR H. Oke, di sini kalau kita cek tabel periodik kita akan dapat AR nya C itu 12, AR nya O adalah 16, AR nya N adalah 14, dan AR nya H adalah 1. Langsung saja kita masukkan 1 kali 12 tambah 1 kali 16 tambah 2 kali 14 tambah 4 kali 1, 12 tambah 16 tambah 28 tambah 4, hasilnya adalah 60. Oke, nah selanjutnya baru kita pakai rumusnya yang tadi, W sama dengan N kali MR. N nya adalah 1,5 diketahui 1,5, MR nya sudah kita hitung 60, jadi 1,5 kali 60 hasilnya adalah 90 gram. Jawabannya adalah yang B.